Pertama-tama siapkan wadah bersih, kemudian kita masukkan 10 sendok makan tepung terigu. Masukkan ragi instan sebanyak setengah sendok makan. Selanjutnya siapkan air sebanyak 80 ml, kemudian langsung saja kita masukkan secara bertahap ya. Kemudian ini akan kita aduk sebentar menggunakan sendok. Selanjutnya kita masukkan kaldu bubuk sebanyak setengah sendok makan. Masukkan merica bubuk secukupnya. Selanjutnya kita masukkan lagi air sebanyak 15 ml, kemudian ini kita aduk merata sampai semua bahan tercampur. Nah, jadi total air yang kita gunakan ini ada sebanyak 95 ml ya. Nah, untuk adonannya ini memang kelembekan seperti ini. Nah, ini sudah cukup ya untuk kita aduk-aduk dan semua bahannya juga sudah tercampur. Kemudian kita siapkan botol kosong, ini botol plastik ya. Dan di dalam botol plastiknya ini sudah kita lumuri menggunakan minyak. Jadi akan lebih mudah ya saat kita memasukkan adonannya ke dalamnya. Nah, ini sudah semua adonan masuk ke dalam botolnya dan tidak lengket sama sekali di dalamnya karena botolnya ini sudah kita isi dengan sedikit minyak. Kemudian ini akan kita diamkan selama 1 jam atau sampai mengembang ya. Nah, ini sudah 1 jam kita diamkan dan adonannya juga sudah mengembang. Kemudian kita buka tutup botolnya. Saat kita buka tutup botolnya ini adonannya semakin lebih mengembang ya karena udara di dalam botolnya sudah keluar. Kemudian ini akan kita ganti penutup botolnya ya. Kita siapkan penutup botol yang sudah kita beri lingkaran di tengahnya, sudah kita bolongi ya seperti ini. Untuk caranya pasti teman-teman tahu kok untuk memberikan lubang di tutup botolnya. Nah, di sini sudah kita panaskan minyak ya, dan guntingnya ini kita baluri sedikit menggunakan minyak agar tidak lengket saat kita gunting-gunting adonannya. Kemudian ini kita semprotkan sedikit seperti ini ya. Nah, kemudian ini kita gunting-gunting. Kemudian ini jangan lupa untuk kita aduk-aduk ya agar matangnya merata. Nah, ini udah matang ya, kemudian langsung saja kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini dia hasilnya setelah kita goreng semua. Dan ini akan kita lihat, wow, sangat garing ya dan sangat kopong. Di dalamnya itu kopong banget ya. Nah, ini hasilnya untuk bagian dalamnya. Kemudian ini akan kita coba rasa. Masya Allah, rasanya ini garing dan masih ada kenyal-kenyalnya ya. Ini tuh cemilan yang sangat simpel dan pastinya enak, walau simpel tapi ini enak banget. Selanjutnya ini akan kita berikan bumbu ya agar lebih enak. Pertama-tama siapkan toples, kemudian masukkan secukupnya cemilan yang sudah kita goreng. Kemudian ini akan kita berikan bumbu, ini kita menggunakan bumbu rasa balado ya, atau teman-teman bisa sesuaikan dengan selera. Kemudian tutup toplesnya dan ini akan kita guncang-guncangkan sampai semua bumbunya ini benar-benar tercampur. Nah, ini hasilnya ya, sudah kita berikan bumbu semua dan rasanya ini semakin enak saat kita mencampurkan dengan bumbu rasa balado ini. Nah, kemudian jika teman-teman ingin jadikan sebagai ide jualan, bisa dikemas dalam mika seperti ini ya. Dan untuk satu mikanya ini bisa kita isi dengan 6 atau 7 biji, atau teman-teman sesuaikan saja dengan ukurannya ya. Ini dia hasilnya setelah semuanya kita kemas dan hasilnya lumayan banyak ya. Ini kelihatannya sangat menarik banget. Kemudian ini kita tambahkan tusukan sate ya yang sudah kita potong kecil. Ini tuh dijamin anak-anak pasti suka ya, dan insya Allah laris manis karena selain bentuknya yang unik, menarik, ini tuh enak banget. Untuk harganya ini teman-teman sesuaikan ya dengan modal yang teman-teman keluarkan. Tapi kalau dijual dengan harga 1000-an juga ini tetap untung ya, karena hanya bermodalkan tepung kita bisa membuat ide jualan yang super unik dan enak ini.
Pertama-tama siapkan wajan, kemudian kita masukkan 8 sendok makan tepung terigu. Ini kita buat yang porsi tidak terlalu banyak ya, jadi kita hanya menggunakan 8 sendok makan tepung terigu. Masukkan ragi instan sebanyak setengah sendok makan. Kemudian kita siapkan air sebanyak 50 ml dan masukkan gula pasir sebanyak setengah sendok makan. Kemudian ini akan kita larutkan. Jika gulanya sudah larut, ini langsung saja kita masukkan secara bertahap ya. Kemudian kita uleni saja menggunakan tangan dan jangan lupa cuci tangan sampai bersih. Nah, untuk penambahan airnya ini sudah cukup ya. Nah, tadi airnya itu ada 50 ml, tapi kita hanya gunakan 40 ml saja. Jadi nanti airnya ini tidak bisa menjadi patokan juga ya. Nanti teman-teman sesuaikan saja dengan kelembapan adonan yang teman-teman punya. Nah, ini adonannya sudah cukup untuk kita ulen ya. Kemudian ini kita bulatkan. Nah, ini akan kita diamkan selama setengah jam atau sampai mengembang. Jadi kita tidak ada penambahan margarin atau mentega lagi ya. Ini langsung saja kita diamkan. Dan ini akan kita tutup menggunakan penutup panci saja ya. Nah, ini adonannya sudah mengembang ya, dan kita keluarkan udara yang terperangkap di dalam adonan. Kemudian ini akan kita uleni sebentar saja. Selanjutnya siapkan alas panci dandan, dan panci dandannya ini sudah kita baluri menggunakan sedikit margarin, kita olesi ya. Nah, selanjutnya ini akan kita bentuk-bentuk. Pertama-tama ambil secukupnya adonan, kira-kira sebesar biji kelereng ya. Kemudian ini akan kita bulatkan. Oh ya, karena adonannya ini agak sedikit lengket, jadi teman-teman bisa membaluri tangan menggunakan tepung terigu. Nah, ini dia hasilnya, sudah sebagian kita bentuk-bentuk ya, sudah penuh di alas panci dandannya. Kemudian ini kita tutup menggunakan kain bersih, kita tutup sampai mengembang. Setelah kita diamkan selama 10 menit, ini sudah mengembang ya. Kemudian ini akan kita kukus. Ini akan kita masak selama 3 menit ya, dan untuk penutup pancinya ini kita berikan kain agar airnya itu tidak menetes. Nah, dan kita gunakan api yang sedang. Nah, ini sudah 3 menit ya, kemudian jangan dulu kita buka penutupnya, kita diamkan selama 3 menit. Setelah 3 menit, ini langsung kita buka penutupnya dan hasilnya sangat menul-menul. Kemudian ini akan langsung saja kita angkat. Untuk mengambilnya sangat mudah banget ya, tidak lengket di alas panci dandannya. Ini tuh karena kita sudah olesi dengan margarin tadi ya, kemudian langsung saja kita angkat satu persatu. Nah, ini dia hasilnya setelah kita masak, dan ini baru sebagian ya. Kemudian ini akan kita berikan topping. Di sini sudah kita punya lelehan dari meses. Ini tuh bukan coklat batangan ya, tapi ini tuh meses yang kita lelehkan. Kemudian ini akan kita berikan topping satu persatu. Kemudian ini kita celupkan dan kita bantu menggunakan tusukan cilok. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Kemudian siapkan mika. Nah, selanjutnya kita masukkan seperti ini. Kita taruh seperti ini. Nah, jadi hasilnya begini ya. Untuk satu mikanya ini akan kita isi menjadi 3 bagian. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya. Kemudian akan kita berikan topping ke semuanya. Nah, ini dia hasilnya, sudah semuanya kita berikan topping coklat meses. Nah, selanjutnya ini akan kita berikan topping keju parut ya. Jadi hasilnya semakin menarik ya, dan ini menghasilkan 12 pieces. Untuk sebagiannya tidak masuk ke kamera. Nah, kemudian selain menarik dan unik, ini tuh dijamin anak-anak pasti suka ya. Pasti anak-anak penasaran karena keunikannya. Kemudian ini akan kita tes rasa, kira-kira rasanya seperti apa.
Nah, dilihat banget ya, ini tuh kelihatan empuk banget rotinya. Masya Allah, rasanya ini benar-benar enak, empuk. Coklatnya juga ini benar enak, walau bukan coklat batang, walau hanya mesesnya dilelehkan, ini tuh enak banget, tidak kalah dengan kita memakai coklat batang. Untuk harganya ini bisa disesuaikan dengan modal yang teman-teman keluarkan ya. Ini dijual harga 1000-an juga, pasti untung banget. Tapi nanti teman-teman sesuaikan saja dengan modal yang teman-teman keluarkan. Oke, sampai sini dulu ya untuk resep kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video kali ini, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share juga ya ke sosial media teman-teman punya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pertama-tama kita siapkan wajan, kemudian kita masukkan gula pasir sebanyak 4 sendok makan. Kemudian kita masukkan sedikit margarin. Kemudian kita masukkan 60 ml air. Lalu ini akan kita masak sampai gulanya larut dan margarinnya juga larut. Nah, ini margarinnya sudah larut ya, kemudian kita masukkan 10 sendok makan tepung terigu, kemudian ini kita aduk-aduk sampai membentuk adonan, dan apinya kita kecilkan ya. Nah, ini sudah cukup ya, kemudian kita angkat. Kemudian ini kita pindahkan. Nah, wadahnya ini adalah ulekan ya, kemudian ini kita akan ulek sebentar karena ini agak sedikit panas, jadi kita ulek agar adonannya ini lebih tercampur dengan merata. Jika adonannya sudah agak dingin, ini kita ulek menggunakan tangan saja ya agar lebih cepat, dan ini tuh sudah mulai kalis. Nah, ini adonannya sudah cukup ya untuk kita ulen, dan setelah kita uleni ini adonannya semakin menjadi lebih lembut. Kemudian ini akan kita bentuk, dan ini kita gunakan tutup botol ya karena kita tidak punya cetakannya. Kita kreatif saja ya, atau teman-teman bisa menggunakan alat lain untuk membuat bentuk-bentuk yang lainnya. Selanjutnya ini kita masukkan secukupnya adonan di dalamnya seperti ini ya. Selanjutnya akan kita cetak, kita dorong adonannya agar keluar seperti ini ya. Nah, jika sudah seperti ini kita bantu menggunakan pisau. Nah, ini sudah kita bentuk-bentuk semua ya, dan hasilnya seperti ini. Kemudian ini akan kita goreng. Di sini sudah kita panaskan minyak, kemudian langsung saja kita masukkan satu per satu. Jika sudah sedikit kecoklatan seperti ini, sudah bisa untuk kita balik-balik ya agar matangnya merata. Nah, ini sudah cukup ya, kemudian langsung saja kita angkat dan kita tiriskan. Nah, ini dia hasilnya setelah kita goreng semua ya. Kemudian ini kita ambil satu dan kita lihat dalamnya. Wow, kelihatan banget kan, luarnya ini garing dan dalamnya itu masih kelihatan lembut. Ini tuh lebih enak dimakan pas masih panas-panasnya ya.